Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita sama-sama mengkaji bersama atau melihat bersama, membaca kondisi dari badi temuan terbaru kami atau ya pendatang baru di galeri kami. Kondisinya seperti ini. Nah, apa saja yang kita bisa baca atau kita bisa analisa dari badi ini? Yuk, mari kita mulai sesaat lagi. Oke. Pertama-tama kalau kita lihat dulu tampilan secara keseluruhan, di sini badinya nampak memang sudah kondisi apa adanya dan nampak tidak terlalu terawat ya, kurang terawat. Oke. Bagian sini sudah ada pecah, menandakan kayu yang dipakai kayunya kurang bagus. Dan memang kayu ini kayu biasa, kayu ala kadarnya. Memiliki ring penjepit dari bahan aluminium. Dengan sistem jepit juga, ini masih bisa terlepas ya. Jadi yang mengancing ini tekanannya, bukan dia terikat permanen ya. Nah, kita bedah dari mana dulu ya? Oke, mungkin dari sarung dulu atau keseluruhan mungkin ya. Kita lepas, agak sempit karena pertama-tama karatnya di sini sudah sangat tebal, bahkan beberapa membatu. Kita mulai dulu dari sarung atau secara keseluruhan badi ini sebetulnya ya. Saya malah bingung kita dari mana. Nah, acak saja ya. Pertama-tama gini, kita baca bilah dulu ya. Nah, bilahnya ini kita lihat dari pakem bentuk, modelnya ini model-model khas badi luwu ya, oke. Kemudian setelah diteliti, walaupun masih penuh karat seperti ini, sudah terbaca teknik pemasangan bajanya yaitu baja gantung ya. Ini baja gantung. Di sini kentara bekas bukan bekas ya, batas pertemuan antara bidang pamor dengan bidang baja ini. Oke. Kemudian tebal-tebalnya ini juga sangat tebal ya untuk ukuran badi, dan ini biasanya juga lulu klasik atau lulu kuno zaman dulu ya, setebal-tebal ini juga. Nah, jadi identifikasi ini adalah badi luwu. Terus di sisi kiri ada ketandaan. Di sini nampak jelas. Oke, saya coba zoom atau kasih fokus, semoga jelas. Ini ada alur bentuk ketandaan. Kentara sangat nampak ya posisi lipatannya, sepertinya ketandaan Kuribojo. Kemudian untuk karatnya sendiri ini sudah bisa dilihat, karat sudah menggelap, sudah membentuk seperti patina, dia membatu ya. Bahkan bagian ujung ini sudah terhitung sangat timbul untuk karatnya nih. Ini sudah sangat timbul, ini juga sudah seperti kayak jerawat. Dan dia membatu, mengeras. Pada punggung ada beberapa spot juga yang seperti itu. Ya, di sini, di depan, dan beberapa titik di tengah. Itu sisi kiri. Sisi kanan, ya di sini sudah karat yang menghitam juga, sudah mau membentuk patina. Oke, berjalan di depan sini ada berapa lagi yang sudah membatu. Dekat ujung malah ada di sini sudah membatu juga. Tapi kalau saya analisa nanti kalau ini terbuka dia hanya menyisakan bopeng ya. Tidak sampai merusak parah atau menghilangkan bagian karena di sini masih tebal. Jadi bopeng lobang lah seperti itu. Nah, untuk bilah ini ya. Jadi ini identifikasi bilah badi luwu sudah sangat tua plus karatan. Berdasarkan pengalaman saya, karat-karat yang sudah seperti ini nih, ini paling tidak 40 tahunan atau ya 30-40 tahun ke atas dia tidak pernah dibersihkan dari saat ini ya. Tidak pernah dibersihkan, kira-kira 40-an ya, 40 tahunan lah seperti itu. Bukan dibuatnya tapi tidak dibersihkannya. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam menemukan badi-badi tua dengan kondisi karatnya masing-masing. Tolak ukurnya adalah badi yang memang pada pemiliknya dulu kita bisa bertanya histori pembersihannya. Ada yang memang dulu bilang terakhir dibersihkan waktu masih bapaknya, padahal yang berkata itu umurnya sudah
45 tahun. Nah, berarti sudah bisa kita terka. Tidak dibersihkan badi ini di sejak kapan atau terakhir dibersihkan era-era kapan, tahun-tahun kapan. Tapi hanya berdasarkan perkiraan berdasarkan histori atau cerita dari pemilik. Nah, untuk bilah sudah ya, panjang sekitar 18 sentian lebih, hampir 19 mungkin. Nah, kemudian dari sisi fungsi kita bisa menganalisa badi ini didesain agar betul-betul rapat dan padat ya, kuat pada genggaman pemiliknya. Nah, ini sangat nyaman genggamannya. Walaupun kalau kita lihat sepertinya ini agak kebesaran. Proporsi bilah dibanding hulu nampak kurang simetris atau tidak proporsional karena hulu sepertinya sangat kebesaran, tidak imbang terlihat, ya kan? Nah, di sini berarti lebih dipedulikan genggaman, kenyamanan genggam, dan fungsi. Atau yang kedua juga mungkin telapak tangan pemiliknya itu dulu, pemilik pertama atau pemilik yang mendesain hulu ini, atau pemilik yang didesainkan hulu ini itu badannya besar atau kepalan tangannya besar. Tapi ini nyaman ini genggamnya. Nah, jadi di sini sepertinya disetting betul-betul sesuai fungsi. Kemudian pada hulunya ini kayunya sih agak bingung ini, kemuning tapi bukan juga. Kayaknya sih kopi-kopi. Santigi juga bukan. Sini sudah ada retakannya. Ini. Retak. Untung belum tembus. Kalau tembus sedikit lagi patah ini. Sini sudah retak juga. Coba kelihatan jelas mungkin ya. Kemudian ada caredoknya ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, genggaman. Lanjut pada sarung. Sarung ini saya bisa perkirakan memang dibuat untuk bilah ini ya. Kentara ini dari lubangnya. V ya, model V lubangnya ini sama dengan bentuk bilahnya juga. Jadi benar-benar memang untuk dia. Cuman ini sempit karena ada karat batu beberapa ya, menonjol. Nah, ini. Ya. Nah, hanya saja analisa saya, perkiraan saya, ini tidak bersamaan dibuat dengan gagang. Ini sepertinya susulan. Entah kenapa dengan gagang sarung bawaan dari gagang ini pasangannya, entah kenapa ini dibuat susulan dengan kondisinya mungkin boleh dikata urgensi. Ya sifatnya mungkin yang penting ada dulu sarungnya atau ada rumahnya. Karena kalau kita lihat dari kayunya, ini kayu ala kadarnya sangat ringan dan ya sepertinya ya ini sudah mudah pecah seperti ini ya, sangat ringan. Bentuk juga ala kadarnya, ini rata betul. Biasanya kan di balembeng itu ada bermain ke atas atau bagaimana. Sangat simpel, betul-betul ala kadarnya, dibuat ala kadarnya. Mungkin faktor kondisi yang urgensi, harus ada rumahnya secepatnya. Kemudian kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya keterbatasan kayu, keterbatasan waktu, ataupun keterbatasan dari pandai kayunya itu sendiri. Ini sangat ringan benar-benar. Nah, makanya tampilannya ya seperti inilah adanya kan. Wah. Nah, yang sekarang langsung muncul di pikiran saya, kita perganteng. Kita buat dia menjadi memiliki tampilan yang layak lagi kembali sebagaimana dia adalah pusaka. Untuk sarung pasti kita akan ganti. Hulu yang saya masih agak berpikir ya, karena ini masih pamusa aslinya. Dipertahankan. Ini juga sudah rawan mau pecah. Walaupun masih kuat ya, tapi ya namanya sudah ada seperti ini. Ya mungkin saya pikir-pikir lagi lah.
Kalau memang sekalian dirombak habis, ya terpaksa kita lepas pamusanya, karena di sini juga sudah pecah. Sekaligus kita kasih sumpak untuk memperkuatnya, ya entah bahan perak atau kuningan. Kemudian kita ganti sarung dengan kayu-kayu yang bagus dan model yang bagus juga. Atau hulunya tetap dipertahankan, hanya dirampingkan bentuknya supaya visualnya lebih proporsional, tetapi tetap mencari kenyamanan genggam, keseimbangan bentuk dan tampilan. Sarung yang diganti, lalu dikasih sumpak perak, ya. Karena kalau sumpak perak itu masih bisa lewat sini masuk tanpa dicabut pamusanya. Tapi saya timbang-timbang dulu lah ya, karena saya lihat juga kayunya ini sudah retak-retak seperti ini, kayaknya memang sudah rawan dia. Ya nanti kita lihatlah bagaimana keputusannya nanti. Nah, berarti inilah dia ya, hal yang bisa saya bagikan, bagaimana cara saya menilai atau cara saya membaca bilah atau membaca badik, terutama untuk yang baru ditemukan seperti ini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah tampil kali ini di edisi kali ini bisa menambah wawasan dan juga referensi teman-teman sekalian. Saya Spendur diri, terima kasih dan salam pusaka.